Teman-teman, Ibu Diah bisa nggak menyampaikan ini mumpung ada warga di sini, misalnya kaitannya dengan PAUD atau sustainability yang lain, apa yang mesti disampaikan ke anggota dewan misalnya? Datang ke anggota dewan atau gimana gitu? Ya, bingung memulainya dari mana ya? Tak todong Bu pokoknya di sini Bu. Iya, kalau dahulu itu kan kita ini waktu menggalakkan pospau terpadu, kita mengesampingkan SDM Bunda PAUD-nya, ya. Saat itu siapa yang mau dan mampu punya waktu, tidak peduli dia itu lulusan SMP, ya, SMA dan sebagainya. Nah, ketika sudah berjalan, ini sambil curhat ya, mungkin nanti teman-teman plan juga tahu permasalahan yang ada di Surabaya. Seiring berjalannya waktu, kemudian Kepala Dinas menyampaikan bahwa pendidik PAUD harus S1. Nah, saya tetap berjuang mempertahankan bunda-bunda untuk bisa diberi bekal, ada pengayaan ilmu ya, dan terus memotivasi bunda pospau terpadu yang mampu untuk menempuh S1 dipersilakan. Dan alhamdulillah sampai detik ini sudah ada hampir yang pertama di UNUSA itu lulusan S1 ada sekitar 80 ya. Jadi ada bunda pospau terpadu, kami bekerja sama dengan Universitas NU Surabaya. Tahun lalu lulus sekitar 80 orang dan tahun kemarin lulusan kedua, saya lupa ya. Yang penting sudah ada 4 angkatan ya, bunda pospau terpadu yang mengambil S1 di PG PAUD. Nah, harapan saya sambil berjalan kita tetap meningkatkan mutu, kualitas pospau terpadu dan juga pendidiknya. Namun ada hal yang memprihatinkan yang perlu menjadi pemikiran kita sekarang, bagaimana pospau terpadu ini lebih difokuskan pada pendidikan pada orang tuanya. Karena berkembangnya ini pospau terpadu banyak, ini perjuangan saya juga ya di DPRD, bagaimana untuk mengembalikan marwah pospau terpadu ini pada pendidikan keluarga. Karena sudah ditarik-tarik ke dinas pendidikan, sehingga bunda pospau terpadunya ini diribetkan dengan masalah birokrat administratif ya, yang mana harus membuat laporan BOP, laporan apa lagi Bun? Banyak sekali laporan-laporan karena memang ada anggaran dari Dinas Pendidikan yang diperuntukkan untuk kegiatan pospau terpadu, sehingga pertanggungjawabannya ini menyita waktu bunda pospau, sehingga waktu untuk mendampingi anak didik juga tersita ya, dan ada seperti ditarik-tarik pendidikan ini arahnya ke formal ya. Jadi saya ingin memperjuangkan, nanti akan saya kembalikan, mungkin leading sektornya balik lagi ke DP 5A atau Bappemas, tidak di Dinas Pendidikan ya. Sehingga nanti utamanya adalah pospau ini lebih pada pendidikan bagi orang tua anaknya, bukan pada anaknya. Kalau pada anaknya ini larinya ke Dinas Pendidikan. Memang pembiayaannya banyak dari Dinas Pendidikan. Ini nanti saya giring, nanti pembiayaannya lagi balik ke DP 5A atau Bappemas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Diah atas perjuangannya ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Diah, karena beliau ada acara lain, kami persilakan. Tapi sebelumnya kita minta Pak Nono untuk maju ke depan untuk memberikan kenang-kenangan. Jadi semacam penghargaan ya oleh Plan, karena beliau itu kita anggap sebagai bunda PAUD tahun 2002 sampai 2010 ya. Tepuk tangan untuk Bu Diah ya. Jasa-jasa beliau, peran-peran beliau kita perlu apresiasi. Jasa-jasa Bu Diah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Diah Katarina. Ya. Iya, karena dari kita untuk kembali sama dia dan tidak ada bantuan. Dulu sudah mengajukan proposal sampai sekarang ini belum ada. Jadi namanya Koperasi Indasari. Koperasi Indasari, tepuk tangan untuk Wonokusumo Koperasi Indasari yang masih eksis.
Di sana ada koperasi yang gabungan 4 kelurahan, Catur Tunggal Jaya. Alhamdulillah sekarang omset itu sekitar 25 sampai 30. Tapi ya sekarang oh ya miliar. boleh dikatakan belum berkembang keinginan jangan, tapi masih eksis dan bertahan. Mana? Sambil kerap, wah iki. Rp500 yang dikumpulkan dari orang tua anak asuh Pak, sponsor childnya. Terus kalau BKKSM-nya itu dari kita urunan 10 ribuan, sekarang sampai 100 ribu, sekarang 350 juta itu dikembangkan untuk usaha-usaha kecil yang ada di lokasi Sambil Kerap. Dan ada beberapa keuntungan yang memang kita berikan masih tetap swadaya ke masyarakat yang memang membutuhkan dari anak-anak sampai ke lansia yang ada di sana. Sambil Kerap, wah 300 juta. Ini mana lagi nih koperasi yang lain nih? Dulu ada kelompok Medoan Ayu. Medoan itu dulu ada kerupuknya ya apa kerupuk. Sebetulnya kita sudah merencanakan 1 bulan yang lalu ingin mengadakan pertemuan seperti ini. Pertemuan seperti ini sebetulnya tujuan kita kemarin untuk menguatkan, dari yang mana yang itu sekiranya perlu kita kuatkan. Tapi kalau masalah kerupuk sudah maju semua kerupuknya, dan itu sampai sekarang masih ada di beberapa showroom. Bapak mungkin nanti kalau ada yang mau berkunjung kami persilakan. Itu. Terus sebetulnya begini Bapak Ibu sekalian, menarik sekali yang dikatakan oleh Mbak, siapa yang dari Jakarta? Mbak Naning. Mbak Linda atau Mbak Naning? Mbak Linda yang fundraising. Ya, sebetulnya mungkin sudah saatnya gitu ya untuk warga yang ada di Surabaya, kita mengambil alih sedikit tapuk dari sebuah kebijakan atau sebuah tujuan yang mana kalau dulu kita sudah dibantu, sekarang saatnya kita mau mengikat tangan semua untuk saling membantu. Jadi harapannya saya menobatkan diri, artinya kalau saya mau dibawa kemana-mana tanpa memikirkan keuangan ataupun, kami siap bagian dari pengabdian kami untuk masyarakat yang lain. Dan saya yakin di sini banyak sekali FC yang dulu sempat eksis sampai sekarang masih eksis, dan saya yakin ketika mereka dimintain untuk membantu daerah lain, saya yakin siap. Nanti kita akan bikin wadahnya Mas Rikman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Tadi gimana kalau beliau Mbak Eli tadi menginspirasi kita semua, sekarang gantian dong. Dulu kan kita ditolong nih sama plan. Tadi Mbak Eli memberikan semacam himbauan untuk kita semua di sini, ganti yang nolong. Ini gimana? Kalau misalnya nanti mau bagian dari fundraisingnya gimana caranya Mbak Linda mungkin? Kalau mau, makasih Pak Hari pertanyaannya. Kalau misalnya ingin menjadi bagian dari fundraising, tadi caranya ada beberapa. Pertama bisa jadi donatur bulanan kita. Itu bisa daftar ke teman-teman yang sekarang kebetulan sampai tanggal 2 November itu ada di Tunjungan Plaza di Gramedia. Berdonasi mulai dari 150.000 per bulan dan itu sistemnya direct debit. Jadi teman-teman gak usah tiap bulan untuk transfer, nanti otomatis oleh bank akan di direct debit melalui rekening tabungan ataupun kartu kredit. Yang kedua, ikut kegiatan-kegiatan charity kita seperti virtual run. Itu bisa kapan saja dan di mana saja, ada donasinya juga 150.000, tapi itu sudah juga mendapatkan medali kalau misalnya Bapak dan Ibu mencapai target kilometer yang sudah dipilih. Di luar itu bisa menyebarkan berita-berita tentang plan dengan cara ikuti sosial medianya plan. Itu di Plan Indonesia, kalau Instagram, yang punya Facebook Plan Indonesia, yang punya Twitter juga Plan Indonesia. Silahkan di-share, di-repost apapun yang Plan Indonesia sedang lakukan, supaya semakin banyak pendukung-pendukung dan donatur-donatur Plan, sehingga Yayasan Plan Internasional Indonesia bisa sama kuatnya dengan Plan Internasional Indonesia pada saat dulu ya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Linda. Paling tidak ini menjadi semacam inspirasi, energi kita untuk ke depan. Nah nanti pasti kita akan kota, karena hari ini kami sebetulnya mengundang Bapak sekalian di sini tidak hanya sekedar
kangen-kangenan, tapi kita ingin mendata, kan begitu ya. Oh ternyata warganya masih ada, namanya, kelurahannya, dan sekarang posisi di mana, bahkan anak-anak kita seperti itu. Pasti kita nanti akan kita hubungi lagi ya Mbak Linda ya, karena Mbak Linda kesini sama tim plan itu untuk ingin mengembangkan lagi. Bagaimana dengan Surabaya dan sebagainya, gitu ya Mbak Linda ya. Betul. Baik, ini tadi sebetulnya saya agak terpotong karena ini masalah livelihood tadi ya. Mbak Naning, apakah memang ada di Pacitan sampai saat ini, saya nggak tahu apakah Mbak Naning masih punya memori atau keberhasilan atau best practice yang lain selain ECCD tadi tentang PAUD dan sebagainya? Sebetulnya yang bisa menjawab itu Mbak Endang ya. Mbak Endang apa kabar terakhir? Tapi yang saya tahu Bapak Ibu di Pacitan sebetulnya sama karena polanya sama. Kalau di Surabaya ada kredit union nggak zaman dulu? Enggak ya, kalau di Pacitan kita membentuk kredit union atau koperasi yang per dusun dan kita punya koperasi khusus perempuan, koperasi waktu itu Mbak Endang namanya apa ya, koperasi wanita di Wonoanti, saya lupa, tapi sampai sekarang masih eksis. Dan beberapa anak sponsor child, mereka punya radio komunitas sampai sekarang dan mereka punya beberapa kegiatan yang untuk beternak lele ya, berikan ya, ikan ya. Nah, satu sebetulnya yang termasuk yang masih terkait dengan PAUD, yang itu sebetulnya juga kemudian menjadi bagian dari pengembangan ekonomi untuk PAUD di banyak tempat itu kemudian berinteraksi dengan kelompok-kelompok tani untuk makanan sehat dan lain sebagainya, termasuk untuk pelatihan. Jadi sebetulnya entry point-nya mungkin PAUD, tapi kemudian ada income generating dan lain sebagainya. Jadi kalau di Pacitan kegiatan ekonominya selain koperasi beberapa masih eksis. Mungkin saya perlu kembali ke Pacitan kayaknya untuk mendata ya. Mana halo Pacitan. Kemudian yang masih eksis juga para kelompok tani, kita dulu memperkenalkan pertanian organik. Jadi tahun 90-an, 96, 98 itu kita sudah memperkenalkan pertanian organik Bapak Ibu, dan pertama kali kita memperingati Hari Bumi di Pacitan sekarang ini ya, kemah Hari Bumi, termasuk mungkin ada forum anak KAS ya. Ada dulu yang pernah ikut kemah di Surabaya nggak anak-anak Surabaya ya? Kemah di Pacitan, ya kemah di Pacitan anak-anak Surabaya kita undang beberapa anak. Nah kemudian untuk kegiatan ekonomi yang lainnya termasuk bikin emping, bikin gula aren apa ya? Yang ya karena orang Pacitan mata pencarian utamanya deres. Deres itu ngambil nira kemudian dibuat gula. Hanya dulu banyak dicampuri. Nah, ketika kemudian diperkenalkan dibantu oleh plan itu gulanya menjadi kualitasnya lebih baik. Kemudian dengan koperasi dan termasuk juga bagaimana memperkenalkan juga Bapak Ibu isu gender di situ. Jadi dulu kalau yang hadir itu petani laki-laki, tapi yang ngitung berapa ongkos produksinya itu istrinya. Karena yang laki-laki tahunya pokoknya garap sawah, yang ngitung istrinya. Tapi yang ikut pertemuan lakinya itu. Nah sehingga itu kemudian plan memperkenalkan juga bagaimana ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di ekonomi dan di pertanian. Mungkin melalui pertemuan ini sepertinya memang saya dan teman-teman Pacitan harus ketemu lagi. Saya agak iri ya. Ini Bu Wiwit bisa ketemu semua kadernya, saya nggak punya kader. Harusnya yang duduk di sini nih Bu Wiwit nih, karena yang kenal kader-kadernya ya. Tapi terima kasih sekali buat panitia yang memberikan kesempatan kita untuk ketemu lagi, untuk membicarakan lagi tentang plan dan nilai-nilainya, pembelajarannya, hal-hal yang baik yang kita bisa peroleh dari plan. Dan insya Allah kita juga akan mempertemukan kader-kader yang di Pacitan supaya bisa bertemu dengan seperti Bapak Ibu yang ada di sini. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Naning. Baik, ini sudah mau berakhir. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk kawan-kawan di plan. Beliau-beliau inilah yang termasuk saya ya. Ini yang sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian ya. Ada Mbak Darmayanti, ada Mas Adi. Mungkin saya panggil ya Mas Satu. Mbak Cici ya, Mbak Cici, kemudian Mbak Endang.
Coba saya panggil ya. Oh, panggil. Okay. Mbak Dharma, yang mana Mbak Dharma? Mbak Dharma, okay. Ini. Mbak Dharma ini HRD di Plan Jawa Timur dulu. HRD. Terus terakhir di sponsorship. Terus? Kemudian ada Mas Dimas. Nah, ini juga termasuk yang PMP, Plan Makan Plan. Oke. Oh iya. Iya. Oh ya? Kemudian ada Mbak Cici. Oh iya. Etok-etok terkejut, Mbak. Oh iya, terkesima. Ada Mbak Dia. Mbak Dia, ya. Dulu di keuangan ya. Mbak Dia keuangan. Ya, kemudian ada Mbak Endang. Nah, ini punya Pacitan setelah Bu Naning. Mbak Endang ini staf favorit saya di Pacitan. Kemudian di sana ada Mbak Rina. Belakangnya dulu. Sana sini dulu. Siapa lagi, Mbak? Mbak Rosliana. Roslinda. Mbak Roslinda. Roslinda. Roslinda Pasaribu ya. Mbak Roslinda ini keuangan dulu ditakuti. Iya. Ya. Horas, Mbak. Terus lanjut Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda ini, Noto. Mbak Linda ini sekretarisnya Bu Alka yang pegang jadwalnya Bu Alka. Jadi kalau mau tuh Bu Alka kemana ke Mbak Linda. Iya, oke. Bu Alka lagi moodnya lagi baik apa enggak ke Mbak Linda. Iya. Terus Pak Nono. Ada Pak Nono. Sampai sudah perso semua. Tepuk tangan dong untuk Pak Nono nih. Beliau seniornya senior gitu ya, ahlinya Pak Nono ahli sekarang jadi godfather ya. Godfather. Ya, ada Bang Mirza. Ya. Beliau dari Plan CO ya, Country Office. Ya, oke. Lanjut. Kemudian ada Mbak Wiwit. Ya, tepuk tangan Wiwit. Ini Mae arek Surabaya iki. Mae Surabaya iki. Mae Surabaya. Nah, sampingnya Bu Wiwit ada Bu Rina. Ya. Mbak Rina admin ya? Mbak Rina admin keuangannya Plan PU Surabaya. Ya. Kemudian di meja sebelah itu Mbak Wiwit ada Mbak Wiwit sih tuh. Mbak Ica mana Mbak Ica? Belum. Mbak Wiwit dulu dong. Wiwin. Oh, Mbak Wiwit. Lain sebelahnya Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Oh. Dia paling kaya dulu Pak di Plan Jawa Timur. Bosnya keuangan dia. Saya kira alih profesi menjadi bosnya keuangan juga. Dukun. Iya. Oke, terima kasih Mas Jalil ya. Jalil ini awet muda nih kayaknya ya nggak tua-tua ya. Dan ini Mbak Rohmah. Mbak Rohmah. Pacitan. Itu satu lagi tuh ada Bang Sucipto ya. Dia bagian IT, dia kalau ahli komputer dia ya. Ada Gatot ada Pak Ali Akbar. Mana Gatot, Pak Ali Akbar? Gatot mana Gatot? Hah? Oh, lagi di luar ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Saya kalau berdiri begini dengan masyarakat Surabaya mengingatkan pada tahun-tahun 90-an waktu kita memulai membuka program keliling dari Bangkingan. Jadi pinggiran pertama yang kita kerjakan itu Bangkingan dan Sumberbelut. Saya ingat betul di sana ketemu dengan masyarakat. Suatu saat saya lihat kalau pagi itu kok banyak truk datang. Kemudian banyak anak-anak muda naik truk berangkat ikut truk itu. Saya tanya, itu kemana mereka? Kemana itu waktu itu, tahun 90-an itu? Anak-anak yang naik truk dibawa ke pabrik. Masih ingat ya yang dari Bangkingan, Sumberbelut? Nah, karena di sana ada kawasan industri. Di sekitar sana ada kawasan industri. Kemudian saya tanya, kalau kerja di pabrik, persyaratannya apa? Oh gampang Pak, cuma buka telapak tangannya nanti dipegang. Kalau halus nggak diterima. Kalau kasar boleh kerja. Gitu ya. Ya, jadi itu awal-awal. Dari situ semakin meneguhkan bahwa kita harus berbuat sesuatu agar anak-anak kita yang muda-muda waktu itu punya masa depan yang lebih baik. Punya kemampuan, keterampilan yang lebih baik. Karena Bangkingan dan Sumberbelut pada waktu itu dikategorikan sebagai daerah di kota Surabaya yang tertinggal. Alhamdulillah perjalanan memberikan banyak kesempatan kita untuk bekerja bersama dengan masyarakat. Dan lahirlah ide-ide kreatif yang luar biasa. Sampai pada suatu saat saya menyaksikan sendiri ibu-ibu di Bangkingan dan Sumberbelut belajar menjahit
bahkan dikenalkan dengan komputer, belajar komputer. Ini ada ibu-ibu yang gopoh-gopoh karena pengajarnya sudah datang, ingin supaya bisa belajar komputer. Tangannya itu masih ada bekas parutan kelapa itu loh, digini-ginikan supaya bisa. Saking semangatnya ibu-ibunya, luar biasa. Semangat ini kemudian berkembang ke seluruh wilayah Surabaya, maka lahirnya generasi-generasi seperti tadi. Ibu Bapak sekalian, dari awal kehadiran Plan di Indonesia ini memang sudah diniatkan untuk berinvestasi untuk masa depan anak-anak kita. Dan kita sudah menyaksikan hasilnya pada hari ini. Itu semua tidak akan bisa kalau tidak ada kepercayaan di antara kita untuk mau terbuka dan bekerja sama. Saya ingat dulu Plan waktu di Surabaya, ada kelurahan-kelurahan yang masih menyaksikan. Ini organisasi asing datang ke masyarakat Surabaya. Kalau nggak ada niat-niat tertentu tidak mungkin. Masa membantu kok gratis? Beasiswa dikasih gratis, seragam dikasih gratis, ya, sepatu dikasih gratis. Karena memang zaman itu sulit itu. Banyak anak-anak yang drop out gara-gara nggak mampu bayar sekolah. Ada yang drop out karena nggak punya baju seragam, sepatunya sobek-sobek. Jadi ini bagian yang penting. Tapi pertanyaan seperti ini, itu sudah biasa kami hadapi. Bahkan beberapa tokoh agama pun membantu kami untuk menjelaskan. Kalau misi kemanusiaan itu tidak ada agenda lain di belakangnya. Saya Muslim, jadi saya selalu katakan, kalau kita menolong orang lain, itu sama dengan menolong diri kita sendiri. Ya, nah semangat inilah yang saya harapkan untuk terus kita tumbuhkan. Karena pembangunan itu harus memang mendasarkan pada kepentingan masa depan anak-anak kita. Semangat yang dibangun oleh teman-teman Plan tadi sudah disaksikan dan dijelaskan. Ini harus menjadi dasar kita untuk melanjutkan perjuangan bersama. Ya. Jadi kalau Plan dulu melihat Surabaya, Pacitan dan Ponorogo sebagai entitas yang masing-masing punya karakter sendiri-sendiri, tetapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Nah inilah bagian yang penting dari membangun masa depan negara kita Indonesia. Jadi memang sudah saatnya, seperti kata Bu Linda, sekarang kita harus mulai memperkuat kekuatan kita sendiri untuk bisa menolong anak-anak kita yang lain di Indonesia yang kurang beruntung. Percayalah apa yang sudah kita lakukan dengan begitu banyak contoh-contoh yang bagus, ini tinggal menularkan saja. Salah satu metode yang paling penting yang dikembangkan Plan adalah selalu bersifat berbasis masyarakat. Karena kita percaya masyarakat itu sudah punya kemampuan. Hanya kadang-kadang keberaniannya yang belum ada. Masyarakat itu punya sesuatu, hanya belum bisa diketahui dan belum bisa disatukan untuk mendorong supaya perubahan ini terjadi. Model pendekatan dari masyarakat ke masyarakat seperti yang disampaikan Bu Kocok tadi itu, jadi kalau melatih guru TK, itu ya harus dengan mereka yang pernah menjadi guru TK. Itu akan lebih mudah, karena saya ingat betul, Profesor Hairyono mengingatkan bahwa kalau kita tidak membuat program di desa, membangun mulai dengan pendidikan prasekolah, dengan menggunakan apa yang sudah ada, maka ini tidak akan pernah ada program seperti itu. Maka dulu kita mulai dengan guru-guru, meskipun hanya dengan melatih guru-guru, meskipun hanya berpendidikan SMP ya Bu ya, minimum ya. Tapi itu saja sudah menjadi modal yang cukup. Sekarang pemerintah kita sudah mengangkat standar ini. Jadi ini semua adalah sebuah kesempatan yang besar. Ya. Dan kita tahu bahwa pada hakikatnya masyarakat itu tidak ingin terus-menerus berada di posisi yang bawah. Selama mereka disadarkan bahwa mereka punya harga diri, mereka punya power, mereka punya kesempatan, dan kita harus betul-betul mendampingi supaya proses ini berjalan dengan baik. Untuk ke depan saya mengharapkan inilah yang menjadi landasan yang perlu kita lanjutkan agar kita semua bisa berkontribusi untuk ikut membangun kemajuan Indonesia melalui anak-anak kita.
Saya kira itu yang bisa saya catat dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 50 tahun berkarya dari Plan Internasional Indonesia atau sekarang menjadi Yayasan Plan Internasional Indonesia yang berafiliasi dengan Plan Internasional dalam memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Kami akan terus berjuang, kami akan terus maju, didukung oleh teman-teman semua. Kami berharap nanti ada kelanjutannya setelah ini gitu ya. Tidak berhenti di sini aja, tapi kami, saya pribadi, mungkin teman-teman plan tadi yang sudah kita sebutkan satu persatu bangga karena kita sudah mampu ya. Dulu waktu kita mungkin di sini, wah tadi ini ya opo semen, tapi sekarang udah kelihatan gitu ya. Kami dengan Pak Nono kemarin waktu di kantor, wah Mas Hari itu sekarang wah gitu Pak ya. Banyak aja kita berhasil itu, jadi dokter macam-macam. Itu kita bangga. Ya, jadi ini pembelajaran. Saya belajar, Bapak Ibu semua juga belajar. Oh ternyata inilah bagaimana caranya kita berkontribusi untuk membuat anak-anak kita lebih baik di masa yang akan datang. Saya pikir saja tidak ada kesimpulan. Yang jelas plan mohon doa restunya. Kami akan terus meneruskan ya langkah-langkah kita di tempat lain atau mungkin satu saat juga bisa di Surabaya. Karena itu akan memungkinkan karena kita punya dengan pendekatan dana-dana grant. Atau mungkin nanti kita bisa dengan ide-ide baru yang tadi disampaikan oleh teman-teman, misalnya Eli tadi, ya apa kita gantian mengembangkan sendiri secara swadaya. Mungkin bisa aja membuat semacam yayasan atau lembaga yang ya inilah bisa berbuat sesuatu ya, nanti bisa dikembangkan. Terima kasih Bapak sekalian. Tapi sebelumnya ada penghargaan, jadi dalam 50 tahun ini kami ingin memberikan penghargaan kepada Pak Andri